Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin dengan Andika Rapado Rizky dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Kajian Sekolah Strategik dan Global. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tulisan saya yang berjudul dengan transformasi pemolisian digital dalam mencegah disinformasi dan ujaran kebencian. Mengapa saya membuat tulisan tentang ini? Karena dilatar belakangi oleh yang pertama adalah perkembangan teknologi dan media sosial. Yang kita tahu bahwa kemajuan teknologi dan meningkatnya akses internet membuat media sosial menjadi sebuah platform utama untuk berbagi informasi yang secara cepat dan luas serta masif. Namun mudahnya penyebaran informasi tersebut juga munculnya tantangan atau hambatan atau ancaman seperti maraknya disinformasi atau seperti biasa kita bisa dengar dengan kata hoax. Lalu yang kedua adalah ada ancaman disinformasi dan ujaran kebencian itu sendiri. Yang pertama, disinformasi yang disengaja dan ujaran kebencian di dunia maya dapat memicu konflik sosial, memperburuk polarisasi, serta mengancam keamanan publik dan nasional. Dampak negatif ini memerlukan penanganan yang lebih terstruktur dan cepat. Lalu yang ketiga itu adalah pentingnya pemolisian digital. Metode pemolisian tradisional kurang efektif dalam menangani ancaman dunia maya, sehingga pemolisian digital menjadi solusi yang cukup penting dalam menangani disinformasi tersebut. Pemolisian digital memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran disinformasi serta ujaran kebencian. Masalah yang dihadapi saat ini adalah penyebaran disinformasi itu sendiri. Informasi palsu atau menyesatkan menyebar cepat melalui media sosial, baik dari Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Sulitnya untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan masif. Lalu yang kedua adalah maraknya ujaran kebencian. Ujaran kebencian di dunia maya meningkat menyebabkan konflik sosial. Konten berbahaya seringkali sulit dilacak dan dihapus dengan cepat oleh pembuatnya. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan pemolisian tradisional. Metode konvensional dalam penegakan hukum tidak cukup cepat dalam menangani ancaman dunia maya. Tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi baru untuk memerangi kejahatan online. Lalu kita beranjak ke pemolisian digital. Definisi dan konsep dari pemolisian digital mengacu pada penerapan teknologi digital untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kejahatan di dunia maya, termasuk disinformasi dan ujaran kebencian. Fokusnya adalah pada penggunaan alat digital seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, dan analitik media sosial. Yang kedua adalah transformasi pemolisian. Pemolisian digital adalah evolusi dari metode konvensional, menyesuaikan dengan tantangan dunia maya yang sangat berkembang pesat saat ini. Perubahan ini diperlukan untuk merespon ancaman secara lebih cepat dan akurat. Peran pemolisian digital dalam mencegah disinformasi dan ujaran kebencian. Teknologi dapat memantau dan menganalisis konten secara real time. Pemolisi digital bekerjasama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi konten-konten berbahaya atau yang dapat menimbulkan efek negatif ke depannya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran pemolisian digital dalam mencegah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Lalu yang kedua adalah sejauh mana efektivitas pemolisian digital dalam menjaga keamanan sosial dari ancaman disinformasi dan ujaran kebencian. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemolisian digital serta bagaimana cara mengatasinya. Tujuan dari penelitian yang pertama adalah menganalisis peran pemolisian digital dalam upaya mencegah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Lalu yang kedua adalah menilai efektivitas pemolisian digital dalam menjaga keamanan sosial dari dampak negatif disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pemolisian digital serta merumuskan strategi untuk mengatasinya guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di dunia maya. Teori dan konsep. Pertama adalah teori komunikasi massa, menjelaskan bagaimana informasi menyebar dengan cepat melalui media massa dan media sosial. Lalu yang kedua adalah dalam konteks digital, yaitu media sosial menjadi kanal utama penyebaran informasi termasuk disinformasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah teori pemolisian digital. Fokus pada transformasi pemolisian dari metode tradisional ke metode berbasis yang teknologi. Lalu yang kedua adalah teknologi digital memungkinkan pengawasan, pencegahan, dan penindakan lebih cepat terhadap ancaman di dunia maya. Karena seperti yang kita tahu bahwa penyebar informasi juga atau penyebaran disinformasi berjalan dengan cepat. Lalu ketiga adalah teori manajemen perubahan atau
menerangkan bagaimana organisasi seperti institusi kepolisian perlu beradaptasi dengan perubahan besar dalam teknologi. Pentingnya mengintegrasikan teknologi baru secara efektif dan dalam strategi penegakan hukum untuk menghadapi tantangan di dunia maya. Metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Lalu sumber data dari berbagai dokumen sekunder seperti jurnal akademik, buku, artikel online, laporan, dan publikasi terkait informasi ujaran kebencian dan pemolisian digital. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data yang sudah tersedia. Fokus pada analisis literatur, membahas pemolisian digital, regulasi konten media sosial, serta studi kasus penerapan teknologi dalam penegakan hukum. Lalu yang keempat adalah analisis data. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk memahami tren, pola, dan tantangan dalam pemolisian digital. Penekanan pada studi kasus penerapan teknologi digital dalam menanggulangi disinformasi dan ujaran kebencian. Pembahasan transformasi pemolisian digital. Perubahan dari metode tradisional ke digital. Pemolisian tradisional lebih fokus pada fisik dan lokal seperti patroli dan investigasi manual. Transformasi digital memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, big data, dan analistik media sosial untuk mengatasi kejahatan dunia maya. Tentunya dibarengi dengan sumber daya manusia yang memahami tentang teknik-teknik analisis. Lalu yang selanjutnya adalah peran teknologi dalam pemolisian digital. Penggunaan algoritma dan untuk mendeteksi pola penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian secara real time. Alat-alat seperti web crawling dan data mining digunakan untuk memantau aktivitas online dan mengidentifikasi potensi ancaman. Lalu ada kolaborasi platform digital. Kerjasama antara polisi dan platform media sosial dalam pelacakan dan penghapusan konten berbahaya. Meningkatnya penggunaan cyber patrol untuk memantau aktivitas online yang mencurigakan. Efektivitas dalam menangani disinformasi. Peningkatan kecepatan dalam identifikasi disinformasi. Teknologi digital memungkinkan polisi untuk mendeteksi disinformasi lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Algoritma otomatis dapat menelusuri konten viral dan membandingkannya dengan fakta yang sudah diverifikasi. Pengaruh algoritma platform. Pemolisian digital memanfaatkan algoritma media sosial untuk mendeteksi konten berbahaya. Namun tantangannya adalah bahwa algoritma yang sama juga dapat memperkuat penyebaran konten sensasional dan tidak akurat. Manfaat pemolisian digital itu sendiri yang pertama itu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap disinformasi. Lalu yang kedua adalah memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum informasi yang salah menyebar luas. Lalu yang selanjutnya adalah studi kasus dan implementasi nyata. Kasus penanganan informasi di masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, disinformasi tentang virus, vaksin, dan tindakan pencegahan menyebar luas di media sosial. Pemolisian digital bekerja sama dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang menyesatkan. Kerjasama polisi dengan perusahaan teknologi dalam mengatasi ujaran kebencian. Di beberapa negara, polisi bekerjasama dengan perusahaan teknologi seperti WhatsApp untuk menindak ujaran kebencian yang muncul saat kampanye politik. Lalu ada implementasi pemolisian digital dalam kampanye politik. Tertum berhasil mencegah penyebaran ujaran kebencian secara massal, terutama menjelang pemilu. Lalu implementasi nyatanya, pemolisian digital menunjukkan keberhasilan dalam penanganan disinformasi dan ujaran kebencian. Tetapi tantangan seperti privasi, penggunaan, dan batasan kebebasan berpendapat masih harus dihadapi. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan platform teknologi menjadi kunci untuk respons cepat, namun perlu peraturan yang lebih jelas untuk menyeimbangkan antara keamanan dan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Keterbatasan teknis. Meskipun teknologi digital berkembang pesat, keterbatasan dalam kapasitas algoritma untuk memahami konteks besar sering menjadi kendala. False positif sering terjadi, di mana konten yang tidak berbahaya terdeteksi sebagai ancaman atau sebaliknya. Lalu yang selanjutnya adalah kurangnya regulasi yang jelas, di mana regulasi terkait konten digital dan disinformasi masih kurang berkembang di banyak negara. Lalu ada perbedaan aturan di berbagai platform media sosial yang membuat pengawasan lintas platform menjadi abu-abu dan sehingga menjadi lebih sulit. Lalu ada resistensi dari masyarakat dan pelaku teknologi. Beberapa komunitas dan perusahaan teknologi menolak keterlibatan polisi dalam pemantauan media sosial karena kekhawatiran dari privasi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah masyarakat sering menganggap pemantauan sebagai pelanggaran kebebasan berpendapat atau privacy. Lalu yang terakhir adalah kesenjangan infrastruktur. Di beberapa negara, infrastruktur digital atau pemolisian cyber belum memadai, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau internet dengan baik. Lalu ada peran teknologi dan kerjasama. Penggunaan AI dan algoritma dalam pemolisian digital
pentingnya big data, kerjasama antar lembaga, serta peran platform media sosial, yang dimana media sosial seperti Facebook, Twitter memiliki tanggung jawab besar dalam menyaring konten yang tidak sesuai. Kerjasama antara penegak hukum dan perusahaan teknologi diperlukan untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya. Rekomendasi strategi, yaitu pertama ada kolaborasi antar lembaga, yaitu meningkatkan koordinasi antara penegak hukum, platform media sosial, dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah peningkatan literasi digital. Kampanye pendidikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, membantu pengguna lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima. Lalu yang selanjutnya adalah pelatihan tentang cara mengenali dan melaporkan disinformasi dan ujaran kebencian di platform online, sehingga mereka tahu dan membedakan mana konten yang disinformasi dan mana yang bukan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan teknologi yang lebih canggih. Integrasi teknologi yang lebih canggih untuk memantau dan menganalisis aktivitas online secara real time. Kesimpulan, ringkasan kontribusi pemolusian digital. Pemolusian digital telah menjadi elemen kunci dalam menangani disinformasi dan ujaran kebencian, menggantikan metode tradisional yang kurang efektif dengan bantuan teknologi seperti AI dan big data. Pemolusian digital mampu merespon ancaman di dunia maya lebih cepat dan lebih akurat. Lalu adalah pentingnya kolaborasi dan teknologi. Kolaborasi antara berbagai lembaga, platform teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat strategi dan mencegah penyebaran konten berbahaya. Teknologi yang terus berkembang perlu diintegrasikan lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum di dunia digital. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya, masyarakat perlu diberdayakan melalui literasi digital untuk melawan disinformasi. Lalu perlu adanya penyesuaian regulasi yang lebih sesuai dengan dinamika teknologi yang ada saat ini dan tantangan digital yang saat ini semakin berkembang dan berkembang. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.